Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudaraku, apa yang biasanya terbersit di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata damai sejahtera? Suatu kali, seorang raja mengadakan sayembara dan akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang mampu membuat lukisan tentang kedamaian. Ada begitu banyak seniman dan pelukis hebat berusaha keras untuk memenangkan lomba tersebut. Sang raja berkeliling untuk melihat-lihat hasil karya mereka dan menemukan hanya ada 2 lukisan yang benar-benar ia sukai. Tetapi sang raja harus memilih satu di antaranya. Lukisan pertama menggambarkan sebuah telaga yang tenang. Permukaan telaga itu bagaikan cermin sempurna yang memantulkan kedamaian gunung-gunung yang tenang menjulang mengelilinginya. Di atasnya terpampang langit biru dengan awan putih berarak. Semua yang memandang lukisan itu akan berpendapat bahwa inilah lukisan terbaik yang menggambarkan tentang kedamaian. Karena umumnya orang menggambarkan kedamaian dengan cara demikian, yaitu suasana yang tenang, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, semua terlihat baik-baik saja. Sementara lukisan kedua menggambarkan pegunungan juga, namun tampak kasar dan gundul. Di atasnya terlukis langit yang gelap dan merah menandakan akan turun hujan badai, sedangkan kilat tampak menyambar-nyambar liar di sana. Di sisi gunung ada air terjun yang deras yang berbuih-buih, yang sama sekali tidak menampakkan ketenangan dan kedamaian. Semua orang yang melihat lukisan itu mengatakan bahwa ini adalah lukisan yang sama sekali tidak menggambarkan sebuah kedamaian. Justru yang nampak di sana adalah situasi kacau dan kegaduhan. Namun demikian, sang raja justru melihat sesuatu yang menarik di balik lukisan itu. Mengapa? Karena di balik air terjun di dalam lukisan itu tumbuh semak-semak kecil di atas sela-sela bebatuan. Di dalam semak-semak itu ada seekor induk burung pipit sedang meletakkan sarangnya. Di tengah-tengah riuh rendahnya air terjun yang bergelora itu, seekor induk pipit sedang mengerami telurnya dengan damai. Sepertinya induk burung itu sama sekali tidak terganggu dengan riuh rendahnya air terjun, kilat yang menyambar-nyambar, dan suasana mendung dan badai yang hendak turun. Menurut sang raja, lukisan itu sungguh-sungguh mencerminkan sebuah kedamaian yang sejati. Sebab sesungguhnya kedamaian sejati bukan berarti kita harus berada di suatu tempat tanpa keributan, tanpa kesulitan, atau pergumulan hidup dan penderitaan. Kedamaian sejati adalah soal hati. Jika hatimu tenang dan damai, engkau tidak akan terpengaruh oleh keributan yang luar biasa sekalipun. Engkau akan tetap tenang. Saudaraku, apa yang digambarkan oleh raja itu tentang damai sejahtera mirip seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 27 yang tadi kita baca. Di situ diceritakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan meninggalkan damai sejahtera pada mereka. Yesus juga menegaskan bahwa damai sejahtera yang ia berikan itu
berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera versi dunia dimulai dengan kata jikalau. Jikalau semua baik-baik saja, jikalau tidak ada masalah, jikalau tidak ada penderitaan, jikalau tidak ada pergumulan, jikalau, dan jikalau, maka aku akan damai sejahtera. Sementara damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus berbicara tentang walaupun ada banyak pergumulan, walaupun ada banyak kesusahan dan air mata, walaupun aku tetap ada di dalam damai sejahtera, sebab damai sejahteraku bukan karena situasi dan keadaan, melainkan karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Tuhan pemilik hidup ini, Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera, Ia bersama-sama dengan aku. Itulah sebabnya saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan tidak ditaruh di istana raja, melainkan ditaruh di atas bukit Golgota ketika Ia merentangkan tangan dan berkata, "Sudah selesai." Lalu Ia mati, karena lewat salib itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita dipulihkan, dan kita menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Maka kalau kita mencari damai sejahtera di luar salib Kristus, kita pasti akan menemukan damai sejahtera yang palsu, yaitu damai sejahtera yang ujungnya hanyalah memuaskan perasaan kita saja. Maka apabila perasaan kita berubah pulalah damai sejahtera itu. Oleh sebab itu saudaraku, belajar firman Tuhan di atas, maka jangan menaruh damai sejahteramu di perasaanmu, melainkan di dalam Tuhan. Sehingga apapun situasimu, engkau tahu bahwa engkau sudah punya damai sejahtera. Ia ada dalam hatimu, Ia tidak pergi kemana-mana. Ia senantiasa menyertaimu. Kiranya damai sejahtera itu tetap tinggal sampai pada akhirnya kita masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Kita berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya! Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang adalah Tuhan dan sumber damai sejahtera berjanji untuk memberikan damai sejahtera-Mu itu kepada kami. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh situasi dan lain sebagainya, melainkan karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami, sehingga ketika kami menghadapi situasi apapun, kami tetap ada dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Di
cinta